Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali pada seri materi pembuatan website pembelajaran dengan Google Site. Pada pertemuan ini kita masuk pada pertemuan keempat yang akan kita pelajari adalah setting hyperlink. Baik, kita langsung saja pada pemahamannya. Pengertian hyperlink. Hyperlink ialah suatu teks yang akan mengarahkan ke tampilan dokumen atau halaman lain. Jadi dalam hal ini mungkin juga ada pengembangan, tidak hanya teks, bisa jadi suatu gambar ketika diklik, jadi teks atau gambar tersebut ketika diklik, itu akan mengarah ke dokumen atau halaman lain. Hal yang perlu kita perhatikan sebagai catatan, ketika kita membahas hyperlink, maka secara otomatis kita akan mempelajari halaman. Baik, bagaimana cara membuat hyperlink? Yang pertama adalah kita membuat halaman yang akan menjadi tujuan dari suatu link. Kemudian kita membuat suatu teks yang kemudian teks itu kita blok yang akan kita jadikan sebagai link. Dan pada akhirnya kita hubungkan teks tersebut ke halaman yang sudah kita buat. Sebagai persiapan untuk teks yang akan dijadikan link, maka kita memblok suatu teks. Dalam hal ini contohnya adalah manfaat jaringan komputer. Ini saya blok, kemudian nanti klik link atau klik ikon link. Namun sebagai catatan, apabila kita belum membuat halaman, maka tentu saja kita belum bisa menghubungkan ke suatu halaman di website kita. Adapun mengenai pengertian halaman, jadi halaman website adalah halaman yang berisi dokumen atau informasi yang dapat diakses melalui peramban web. Halaman tersebut dapat dimunculkan di layar monitor atau telepon pintar. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam membuat halaman, itu sebaiknya jangan terlalu banyak konten. Dan juga sebaiknya di dalam halaman itu fokus pada satu topik tertentu. Bagaimana langkah membuat halaman? Yang pertama itu kita klik, di sini ada ikon plus, lalu kemudian nanti kita diminta untuk membuat suatu nama dari halaman tersebut. Nah, kalau kemudian kita tekan selesai, maka nanti akan muncul di sini nama halaman yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk pengaturan halaman adalah kita bisa melakukan klik di area halaman itu ada titik 3 ya. Nah, titik 3 ini ketika kita klik nanti ada pilihan-pilihan option, yakni jadikan beranda. Jadi nama dari halaman tersebut itu akan menjadi bagian awal. Untuk dalam hal ini istilahnya adalah beranda. Kemudian duplikasi halaman. Jadi untuk mempersingkat waktu kadang-kala kita bisa melakukan duplikasi, kemudian mengedit dari beberapa poin saja. Kemudian properti. Properti ini sebenarnya tujuannya adalah nanti untuk bisa mengganti nama dari halaman yang sudah kita buat. Kemudian tambahkan subhalaman, ada sembunyikan dari navigasi, jadi halamannya tidak terlihat di navigasi, dan juga menghapus halaman. Baik, untuk lebih memahami, kita langsung praktekkan saja langsung ke Google Sites. Oke, kita mulai langsung dengan mengetikkan site.google.com. Ya, kita ketikkan passwordnya. Baik, sekarang kita masuk pada desain yang kita buat kemarin.
Ya, ini yang kita desain kemarin masih dalam bentuk menginformasikan cara memasukkan konten, tapi supaya lebih rapi ini saya hapus saja. Ya. Untuk tampilan awal sebaiknya tidak terlalu banyak konten juga ya. Nah, contoh seperti ini. Kemudian saya pengen mencontohkan pembuatan link. Nah, alangkah baiknya kita langsung menuju ke pembuatan halaman di sini. Nah, ketika kita klik halaman, di sini ada awalannya adalah halaman muka. Ini baru satu halaman berarti. Kita klik dulu plus. Nah, saya pengen membuat satu link dengan nama manfaat jaringan. Ya, ini ada tulisan manfaat jaringan. Bisa kita atur menyesuaikan kebutuhan. Atau kalau dianggap terlalu besar kita bisa perkecil. Ya. Nah, sekian saja. Kemudian di sini akan muncul sebenarnya manfaat jaringan. Jadi ini halaman muka, ini manfaat jaringan. Ini istilahnya adalah navigasi. Saya pengen pada halaman manfaat jaringan ini saya letakkan di dalam halaman muka. Jadi sebagai subjudul. Jadi seperti ini. Langkahnya bisa kita drag and drop ya. Jadi kita tekan, kemudian geser ke halaman muka, kita drop. Maka sekarang areanya atau halaman manfaat jaringan berada di dalam halaman muka. Jadi kalau ini kita klik, nah, muncul manfaat jaringan. Ada kalanya kita berkeinginan ini tidak ditampilkan di navigasi, maka bisa kita klik di sini titik tiganya, sembunyikan dari navigasi ya. Ada tanda silangnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Masuk kembali ke halaman muka. Di sini saya tambahkan kalimat manfaat jaringan. Dilengkapi sekalian manfaat jaringan komputer. Oke. Nah, ini saya blok. Kemudian klik sisipkan link. Maka di sini akan muncul nama linknya langsung sesuai dengan nama halaman yang telah kita buat. Ketika kita klik, nah ini akan masuk tulisannya halaman -2 manfaat jaringan. Klik terapkan. Nah ini berarti sudah berfungsi. Untuk membuktikannya, maka kita bisa melihat di pratinjau. Ketika kita klik ya ini manfaat jaringan. Nah sudah masuk ke halaman manfaat jaringan. Silang, kita coba isi. Pengisiannya bisa menggunakan sisipkan. Nah, sekarang saya manfaatkan untuk pengisian dengan menggunakan fasilitas gambar. Klik, ingat upload berarti mengambil dari komputer. Pilih berarti dari internet. Dalam ini saya pilih dari Google Drive. Nah, dari Google Drive saya punya gambarnya saya buat sama ini. Cuma saya agak berbesar. Nah, ditengahkan. Kemudian juga di area bawahnya saya buat penjelasannya, teks di sini. Nah, ini saya kopikan dari Microsoft Word kemarin. Ini saya lengkapi saja. Manfaat jaringan komputer. Oke, sampai manfaat. Berarti kita copy. Ya, paste saja langsung. Nah, ini sudah langsung masuk. Ini saya atur supaya lebih besar, berarti tinggal kita blok. Tentukan ukurannya, saya pilih judul, cukup besar. Kemudian ini saya buat judul yang agak kecil.
ini sebagai subjudul, ini subjudul, ini juga subjudul. Kita naikkan aja. Ya, kurang 2, 1 performance, subjudul, dan entertainment. Oke, kita praktekkan lagi untuk pratinjau. Nah, dari sini ini manfaat. Saya silang dulu, berarti kita masuk dari bagian halaman muka. Ya, seperti ini. Pratinjau. Ya, di sini ada manfaat jaringan, kita klik. Maka menuju ke manfaat jaringan yang di sini. Bagaimana kalau kita pengen kembali? Nah, kita bisa gunakan tambahan tombol di sini di terakhir dengan mensisipkan tombol. Kita klik tombol, kita kasih nama, kembali ke halaman muka. Oke. Sehingga tautannya kita klik di sini halaman muka. Sisipkan. Nah, ini sudah muncul. Maka kalau kita mulai dari awal lagi, halaman muka, kita pratinjau, ini kita klik manfaat jaringan, maka ini masuk ke halaman manfaat jaringan, dan ketika kita klik di halaman, kembali ke halaman muka, klik, nah, kembali ke halaman muka. Selanjutnya kita siapkan halaman yang lebih banyak lagi. Nah, sebagai contoh, misalnya kita pengen membuat halaman mapel atau pelajaran ya. Langsung saja pelajaran. Nah, ini sudah tertulis halaman muka, kemudian pelajaran saya tambahkan lagi aktivitas. Ya. Kemudian kita mungkin bisa tambahkan lagi di sini tentang, jadi terkait dengan website ini. Nah, kalau misalnya areanya tentang itu pengen kita letakkan di bawah, maka ini bisa kita geser. Drag and drop sekali lagi. Nah, sudah. Sekarang tentang di sebelah kanan sendiri. Untuk pelajaran, misalnya saya letakkan di atasnya aktivitas, saya tekan geser ke sini, lepas. Nah, pelajaran. Adapun di dalam menu ini ada beberapa option. Ya. Seperti kalau kita pengen tambahkan subhalaman misalnya terkait dengan mapel tadi. Pada pelajaran misalnya saya isikan komputer dan jaringan dasar. Oke, selesai. Nah, dia berada di sini. Ada cara lain juga ya. Ketika kita klik seperti ini, saya pengen mapel namanya sistem komputer misalnya. Oke. Nah, ketika dia berada di sini, padahal kita pengen itu berada di dalam subjudul pelajaran, maka kita tarik, masukkan saja ke pelajaran seperti ini. Maka dia akan berada di dalamnya pelajaran. Jadi ketika kita lihat seperti ini. Jadi mekanisme di dalam membuat subjudul bisa dengan menggunakan fasilitas dari menu titik 3 atau langsung kita buat sembarang lalu kemudian kita drag and drop peletakannya. Itu mengenai pembuatan pengaturan halaman. Baik, di dalam pelajaran, misalnya di sini, saya ingin menuliskan materi. Ya. Nah, ini saya perkecil dulu, biar tidak terlalu besar. Pakai judul. Nah. Penyisipannya bisa dengan menggunakan fasilitas yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Ada gambar, ada tulisan. Jadi sekilas informasi, misalnya materi 1. Kita beri kalimatnya, misalnya di sini adalah terkait dengan
instalasi komputer. Nah, ini bisa nanti objek-objek yang gambar ya. Terus kemudian juga saya tambahkan untuk yang kedua, nah, materi 2. Di sini pengkabelan. Maka ketika kita pilih materi 1, harusnya nanti akan menuju ke area halaman materi 1. Berarti kita harus buat di sini halaman materi 1. Kita klik materi 1 KJD. Ya. Nah, karena di sini di area pelajaran, padahal dia harusnya di area di dalam komputer dan jaringan. Kita tekan, geser, masukkan ke sini. Nah, saya buat lagi sekarang materi 2 KJD. Saya masukkan saja lagi di komputer dan jaringan dasar. Oke, kita atur urutannya. Sekarang kita pengen mengisi materi 1 KJD. Supaya ini bagus, bisa kita edit ya kalimatnya. Komputer dan jaringan dasar, tidak apa-apa. Ya, kita edit seperti ini. Dan ukurannya bisa kita perkecil. Nah, untuk materi-materinya misalnya saya pengen ada video. Nah, misalnya silakan kita buat dengan menggunakan penyisipan. Misalnya videonya kita buat semacam ini. Kita masukkan untuk videonya dengan menggunakan pilihan YouTube. Ya, tulis misalnya jaringan komputer. Nah, ini contoh. Saya pengen mencontohkan jaringan komputernya yang setting jaringan sederhana. Ya, ini. Buat setting. Sederhana. Baik, sekarang kita lihat dulu tampilannya. Mulai dari halaman utama kita perhatikan. Ketika kita lihat dengan menggunakan plat tinjau, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Ini ada manfaat jaringan komputer. Nah, kemudian tampil seperti ini ya, kembali ke halaman utama. Di bagian ini atas ada navigasi ya. Pelajaran, saya pilih komputer dan jaringan dasar. Maka ada materi 1, materi 2. Materi 1 bagaimana? Ini belum saya berikan linknya sehingga nggak bisa diklik. Nah, supaya bisa kita kembali dulu ke settingan. Nah, di sini materi 1 tadi kita blok dulu. Ya, kemudian kita klik sisipkan link. Lalu kita masuk ke materi KJD 1. Nah, ini ada materi KJD 1. Terapkan. Nah, sekarang sudah ada garis bawahnya. Kita coba sekarang sekali lagi. Klik. Kembali ke halaman muka di sini. Pilih manfaat jaringan. Kemudian dari pelajaran kita pilih komputer dan jaringan dasar. Ada materi 1, kita klik menuju ke area materi 1. Tinggal kita melakukan penambahan-penambahan data menyesuaikan dengan topik yang kita inginkan. Demikian Bapak Ibu materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.